Kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata harus sirna dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf. Lalu bagaimana ini bisa berdampak dengan laju timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami manajer timnas Indonesia Sumardi, dan sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansah. Selamat malam, Bang Erwin. Selamat malam. Bang Erwin, kalau kita lihat pertandingan semalam ini menguras emosi ya, tidak hanya bagi para pemain dan juga supporter, tentu saja kita yang menyaksikan secara langsung. Dari pengamatan Anda, sebenarnya yang terjadi, betulkah sepenuhnya salah dari wasit atau ada hal yang lain? Oke, regulasinya, kalau soal injury time ya yang paling jadi highlight. Betul. Ya. Soal regulasinya pasal 17 aturan pertandingan FIFA mengatur bahwa injury time itu dikasih tahu oleh fourth official, ya, di akhir setiap babak. Jadi babak pertama, babak kedua itu selalu ada tanda fourth official kasih tanda. Semalam 6 menit, ya, tandanya 6 menit. Di aturan itu disebutkan bahwa wasit nggak boleh menyetop pertandingan di bawah waktu yang ditunjukkan oleh fourth official. Jadi kalau misalnya semalam tuh di stop di menit kelima, ya, nggak boleh. Itu nggak sah, ya, itu menyalahi aturan. Jadi harus setelah menit ke-6. Nah, dalam aturan itu tidak disebutkan harus di menit keberapa wasit stop. Di aturan itu menyebut bahwa wasit memiliki hak sepenuhnya untuk menghentikan pertandingan setelah melihat papan yang ditunjukkan oleh fourth official, ya. Setelah waktu yang ditunjukkan. Jadi boleh kalau semalam, contohnya semalam ada di menit ke-6, detik ke-1, detik ke-2 atau menit ke-7, menit ke-8, ke-9 itu tergantung dari keputusan wasit, ya. Nah, semalam yang bikin kita kesel, yang bikin semuanya itu jengkel, dan yang kita anggap sebagai keputusan yang aneh dan akhirnya diprotes oleh PSSI adalah waktu setelah 6 menit ini kok terlalu lama gitu. Stopnya kan di sekitar menit ke-9 atau 10. Jadi ada jeda waktu yang terlalu lama. Padahal selama 6 menit itu tidak ada kejadian yang benar-benar banyak membuang-buang waktu, menghabiskan waktu. Berjalan normal aja gitu. Nggak banyak pemain yang cedera terus harus dirawat, menghabiskan waktu. Nggak ada di 6 menit itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok lama sekali sampai wasit tiup peluit setelah gol Bahrain? Nah, itu yang aneh. Jadi aturannya itu adalah wasit harus mematuhi itu, official keempat itu. Jadi nggak boleh waktunya lebih pendek dari 6 menit. Oke. Kalau aturan ketika sudah ditentukan waktu injury time misalnya 6 menit, selesai itu wasit menghentikan, apakah ada aturannya kapan spesifiknya harus 1 menit, paling tidak jeda waktunya dari waktu yang disebutkan harus berhenti? Nggak ada. Tidak ada aturan yang mengatur karena itu diserahkan kepada keputusan wasit. Berdasarkan apa yang dilihat sama wasit, apa yang dirasakan oleh wasit, berdasarkan pengamatan wasit, kepantasan, karena kan itu udah nggak diatur lagi dalam aturan nomor 17 itu. Sekali lagi, makanya setelah menit ke-6 dan dilanjutkan terus sampai menit ke-10, setelah Bahrain gol baru ditiup menit ke-10, itu kan yang jadi tanda tanya. Kenapa kok lama sekali? Padahal ya di 6 menit itu kan nggak banyak pemain yang cedera, nggak banyak waktu terhenti gitu. Artinya sah-sah saja ya ketika kemarin keputusan wasit itu juga menimbulkan kontroversi dan menuai protes dari para pemain dan ofisial. Keputusannya sah, tapi kan akhirnya jadi merugikan Indonesia. Menjadi hal yang sangat merugikan karena itu tadi, bahwa kenapa, alasannya apa sih kok ditiup di menit ke-10 gitu. Padahal nggak banyak waktu terbuang di 6 menit injury time yang ditunjukkan sesuai dengan match official official keempat gitu. Jadi memang keputusannya sah, tapi akhirnya menjadi pertanyaan besar dan banyak dugaan karena merugikan sekali buat Indonesia kan. Oke. Bung Erwin, ini kan rencananya juga timnas Indonesia akan melayangkan protes kepada FIFA tentang pertandingan kemarin. Nah, bagaimana mekanismenya, dan jika memang wasit setelah penyelidikan terbukti bersalah, apa skenario yang bisa dijalani oleh timnas Indonesia? Ya, ini kan pertandingan yang ada di bawah lingkup AFC ya, sebagai Konfederasi Asia, masih di bawahnya FIFA, tapi regionalnya AFC di Asia. Memang jalur protesnya ke AFC, bisa juga ke FIFA mungkin ya, tapi yang jelas jalur protesnya adalah ke AFC. Nah, kalau jadi pertanyaan, apakah yang akan terjadi kalau misalnya wasit terbukti bersalah? Yang jelas,
hasil pertandingan ini sangat kecil kemungkinannya untuk berubah, ya. Tetap skor 2-2 gitu. Tapi kalau misalnya setelah protes kita diterima dan diselidiki, diinvestigasi, ternyata ada kesalahan dari wasit, ya wasitnya yang dihukum. Entah itu skorsing, entah itu dipecat mungkin ya dari wasit AFC, wasit yang bertugas. Ya konsekuensinya adalah di wasit sekarang, karena hasil pertandingan sudah nggak bisa diubah. Artinya tidak ada opsi untuk mungkin menggelar pertandingan ulang dengan Bahrain? Susah sekali, ya, susah sekali dan sangat kecil kemungkinannya untuk menggelar opsi pertandingan ulang. Oke, artinya mekanisme ini, apakah ada deadline waktu yang memang bisa diketahui oleh masyarakat? Kapan ketika protes mulai dilayangkan, kemudian juga memulai investigasi dan juga membuat keputusan? Sampai sejauh ini belum ada informasi kapan diinvestigasi. Tapi kalau misalnya protes dilakukan, sangat mungkin PSSI sudah melayangkan protes gitu. Ya. Karena sangat-sangat merugikan. Sekali lagi, apakah jawabannya AFC atau FIFA itu kita belum tahu. Oke, kalau dari pandangan Anda, Bung Erwin, apa sikap yang memang perlu diambil oleh Timnas Indonesia? Apakah sudah betul on the track ketika kita melayangkan protes kepada AFC? Harus. Protes itu bukan cuma perlu, tapi harus dilakukan. Karena apa? Ya itu menunjukkan sikap kita, menunjukkan sikap PSSI, menunjukkan sikap Indonesia ya dalam hal ini PSSI harus menunjukkan sikap bahwa ini pertandingan yang dipimpin oleh wasit dengan keputusan yang sangat merugikan. Semua orang bisa lihat kok, sangat merugikan dan memang harus diprotes, harus layangkan surat protes itu. Dan yang harus dilakukan lagi adalah mungkin ya Indonesia kan masih punya pertandingan home lawan Arab Saudi, lawan Bahrain di GBK. Ya harus ada antisipasi menurut saya dengan kejadian seperti sekarang, harus ada antisipasi dari PSSI untuk melihat siapa nih wasit yang akan ditugaskan, karena wasit dari Asia Barat itu sudah beberapa kali merugikan Indonesia ya, terakhir semalam dengan bukti yang semalam itu sangat-sangat rawan gitu, sangat riskan kalau misalnya nggak dikawal siapa nih penugasan wasitnya, apakah kita bisa melobi, karena kalau misalnya yang tanding itu tim Asia Barat dengan Indonesia misalnya, kenapa wasitnya nggak dari Korea? Kenapa nggak dari Jepang? Negara yang bisa wasit asal negara yang ya jauh dari kedekatan geografis gitu. Itu kan sebuah solusi yang mungkin harus dicoba gitu oleh PSSI. Karena apa? Ini posisinya Indonesia, Bahrain, Arab Saudi sama Australia itu nggak beda jauh loh. Hanya beda 1. Peringkat 2 Indonesia ada di peringkat 5. Kita nggak usah bicara Jepang ya, karena Jepang menang terus. Dari Arab Saudi, Bahrain sama Australia itu bedanya cuma 1 poin. Mereka 4 poin, Indonesia 3 poin. Jadi peluangnya masih sama untuk masuk ke Piala Dunia. Bahkan bukan untuk mengambil peringkat 3-4 aja. Untuk lolos di peringkat 2, kalau 1-2 di grup kan langsung lolos nih, nggak pakai ke babak keempat. Untuk ada di peringkat 2, kalau dilihat di hitung-hitungan sekarang, Indonesia masih punya peluang. Iya kan? Masih punya peluang dan masih punya pertandingan home lawan Bahrain, lawan Arab Saudi, lawan Cina, lawan Jepang. Oke, kita nggak ngomongin Jepang ya. Jadi ada 3 lawan yang masih bisa jamu di GBK, dan kita punya peluang untuk mengambil poin. Jangan sampai faktor teknis. Indonesia ini kan berkembang sekali faktor teknis ya. Tapi bisa riskan, bisa gagal kalau faktor non teknisnya nggak diwaspadai kayak semalam. Sayang banget kan. Udah timnya bagus gitu ya, mainnya bagus, tapi kalau kena non teknis seperti semalam sangat-sangat rugi Indonesia. Baik. Ya. Tadi Anda katakan sebenarnya Indonesia bisa mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Bisakah kemudian Timnas Indonesia melayangkan surat dan meminta dipimpin oleh wasit tertentu agar kejadian serupa tidak terulang? Oke. Kemarin itu sebelum lawan Bahrain kan sudah tahu wasitnya dari Oman gitu. Sebenarnya sudah ada ketakutan, sudah berusaha untuk diantisipasi bahwa biasanya kalau lawan tim dari Asia Barat, wasitnya dari sana juga, kita banyak dirugikan. Tapi mungkin nggak ada yang menyangka bahwa akan sebrutal itu. Wasit dari Oman itu akan sebrutal seperti semalam gitu, kepemimpinannya gitu. Nah, makanya tadi sudah saya bilang juga bahwa harusnya ada ya, setelah kejadian ini harus ada pelajaran yang dipetik oleh PSSI, karena peluangnya juga masih terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia, ke babak keempat atau langsung lolos ke Piala Dunia.
Harus dilihat apakah wasitnya dari sana lagi. Dengan kejadian seperti sekarang, rasanya patut untuk memberikan surat untuk memberikan protes di awal, karena kalau protes setelah pertandingan selesai itu susah sekali untuk menghasilkan perubahan dari dalam hal skor itu. Tapi kalau protes di awal, kalau wasitnya dari sana lagi dengan bekal kasus seperti sekarang, saya rasa itu hal yang harus dilakukan. Itu dari soal ini ya, dari soal non teknis. Dari soal teknis di permainan timnas harus ada evaluasi juga gitu, bahwa konsentrasi itu dari menit pertama peluit dibunyikan sampai menit terakhir peluit dibunyikan selesai gitu. Jadi harus full konsentrasi menghadapi lawan-lawan yang banyak triknya seperti Arab Saudi atau Bahrain. Ini kan yang harus diwaspadai benar gitu, karena sekali lagi peluang kita masih terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi secara organisasi harus ada antisipasinya, secara tim, secara teknis juga harus ada antisipasinya. Bagaimana menghadapi tim dengan banyak trik seperti yang dihadapi oleh anak-anak timnas gitu. Kalau semalam Anda melihat konsentrasi timnas Indonesia mulai kendor di jelang menit akhir? Hal yang sangat wajar ya. Memang mudah untuk ngomong harus konsentrasi sampai full gitu. Tapi hal yang tidak bisa dilakukan dengan mudah, karena semakin banyak menit bermain sudah banyak, pasti kondisi fisik sudah menurun, dan itu yang kelihatan semalam gitu. Ketika datang tendangan sudut, ada 2 orang pemain yang bebas dan akhirnya bisa kebobolan, itu faktor sangat mungkin karena faktor stamina juga sudah menurun, konsentrasi dengan tekanan tinggi sudah ada di kepala dan di badan dari pemain-pemain yang ada semalam gitu. Sehingga pengambilan keputusan ya, decision maker, apakah ini kan nggak bisa dilakukan dengan mudah gitu kalau kondisi fisik sudah sangat menurun. Oke, Bung Erwin, terakhir di sisa pertandingan atau pasca pertandingan semalam meraih 1 poin, bagaimana Anda membaca peluang timnas Indonesia di pertandingan berikutnya? Memang ada baiknya dan harus ya sudah dilupakan pertandingan semalam. Ini kita baru dapat kabar Indonesia timnya sudah sampai di China, sudah sampai di Qingdao. Jadi lawan berikutnya adalah Cina. Sekarang seperti yang sudah saya bilang bahwa Indonesia ada di peringkat 5 gitu. Tapi selisih poin dengan sampai peringkat 2 itu ketat sekali, hanya 1 gitu. Jadi memang harus fokus karena peluang masih sangat terbuka lebar baik untuk lolos langsung atau menempati peringkat 3-4 hingga masuk ke babak kualifikasi keempat. Jadi harus fokus lawan Cina sekarang. Cina yang ada di grup ini ada di peringkat paling bawah, belum pernah menang. Ini kita harus bisa mengambil kesempatan. Asalkan jangan lengah, karena tim yang belum pernah menang kan pasti pengen menang, apalagi di rumah sendiri, Cina. Jadi meskipun belum pernah menang dalam 3 pertandingan, ini peluang yang besar, tapi nggak boleh lengah, nggak boleh terlalu jumawa. Dan harus dilupakan nih pertandingan yang sangat menyakitkan lawan Bahrain. Oke, baik. Terima kasih Bung Erwin Fitriansah sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali hingga diskusi kita berakhir. Pak Sumarji belum bisa bergabung malam hari ini, barangkali ada agenda yang lain. Terima kasih Bung Erwin sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu.